Kalau dulu ya zamannya mak gue ya, umur 17 tuh udah nikah. Gitu ya kan? Benar. Kalau sekarang umur 30 ditanya, lu kapan nikah? Kapan-kapan? Gitu. Perempuan-perempuan yang sudah independen dan merasa bisa hidup dan survive dengan dirinya sendiri gitu ya. Mungkin dia berpikir ngapain cari pria yang cuma mau numpang hidup sama dia gitu loh. Ya, yang cuma bilang I love you, tapi giliran pasangannya atau calonnya lagi susah, terus ditinggal kabur gitu ya. Bye bestie gitu ada, ya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang gitu ya. Sahabat Curhat bersama Nulife, kembali lagi di episode kali ini yang pastinya program Curhat bersama Nulife. Temanya kali ini pasti nggak kalah dengan tema di episode sebelumnya. Dan pada episode kali ini ya, seperti biasanya sahabat Curhat bersama Nulife, kita kembali lagi kedatangan narasumber kita dengan Kak Agiana Dita. Aku biasa panggilnya Kak karena dia sendiri ya, gitu, panggil ibu kayak ketuaan. Oke, kalau begitu di episode kali ini kembali lagi dengan aku pastinya Ata selaku MC. Tema di episode kali ini nggak kalah seru karena temanya kali ini adalah ketika nih banyak nih kaum milenial yang ya menunda bahkan memutuskan untuk tidak menikah. Kenapa? Belakangan ini banyak sekali kaum muda memutuskan untuk menunda pernikahan atau bahkan sama sekali tidak menikah karena lagi ada yang namanya fenomena widowhood. Ya, widowhood bukan Robin Hood ya, widowhood. Nah, kenapa? Karena menurut riset, persentase orang yang untuk kaum milenial ya yang memutuskan untuk nggak menikah atau menunda pernikahan itu semakin banyak setiap tahunnya. Kita tuh pengen tahu nih kebenarannya dari narasumber kita pastinya, biar juga sahabat Curhat Nulife tahu ya, apa sih yang menjadi dasar kebenaran kita hidup memutuskan untuk menikah, menunda menikah, atau bahkan tidak menikah sama sekali. Oke, selamat datang Kak Dita. Terima kasih. Apa kabar? Tentu saja selalu luar biasa, dahsyat dan mantap. Oke. Ini temanya luar biasa banget ya kayaknya ya. Kenapa Kak Dita? Keren banget loh. Kenapa ada yang kaum muda gitu ya? Kaum muda di sebelah sini gitu. Yang memutuskan untuk menunda pernikahan, menunda atau bahkan tidak menikah. Iya. Jadi dikenal dengan fenomena widowhood. Iya. Nah, dan biasanya fenomena widowhood ini dimulai dari kaum milenial ya. Kalau misalnya untuk generasi Z mungkin masih terlalu dini ya atau terlalu muda untuk mengalami fenomena yang sekarang dan itu yang sering tuh ya kaum milenial Kak Dita. Mereka itu menunda pernikahan udah umur, kalau dulu ya zamannya mak gue ya, umur 17 tuh udah nikah. Gitu ya kan? Benar. Kalau sekarang umur 30 ditanya, lu kapan nikah? Kapan-kapan? Gitu. Masih asik sendiri. Nah, menurut Kak Dita ini kenapa ya fenomena widowhood ini ada? Atau mungkin karena persepsi pernikahan yang, atau definisi pernikahan yang berbeda? Kalau sebenarnya sih kita nggak kalah jauh ya. Kak Dita mungkin masih milenial juga, aku juga masih milenial ya kan. Tapi kalau menurut Kak Dita nih, apa yang menjadi penyebab bisa ada fenomena widowhood ini? Ya sebenarnya sih setiap orang punya kehendak bebas ya, punya pilihan masing-masing gitu ya. Cuman kenapa ada yang sampai memutuskan untuk menunda pernikahan atau sama sekali tidak berkeinginan untuk menikah, itu bisa jadi karena alasan finansial. Belum siap nih secara finansial, jadi tunggu siap dulu gitu ya. Karena mereka tahu bahwa pernikahan itu sebuah komitmen yang serius, nggak main-main, dan ada tugas dan tanggung jawab yang menyertainya gitu ya. Tentang hepeng duit ya Kak Dita ya. Tahu sendiri hepeng yang mengatur negarawan ya kan. Betul sekali loh. Jadi bayangkan kalau tanpa hepeng bagaimana negarawan bisa diatur. Betul sekali. Nah, salah satunya itu. Atau ada juga mungkin yang dia udah terlalu aman atau sudah terlalu merasa nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia sudah punya kebanyakan hepeng dan nggak mau nih atau nggak siap hepengnya dibagi-bagi mungkin dengan pasangannya. Tapi saya bukan banyak hepeng, bukan di posisi itu ya Kak Dita.
terutama bagi yang perempuan-perempuan gitu ya, yang perempuan-perempuan yang sudah independen dan merasa bisa hidup dan survive dengan dirinya sendiri gitu ya. Mungkin dia berpikir ngapain cari pria yang cuma mau numpang hidup sama dia gitu loh. Nah, ada juga alasan lain karena alasan trauma. Bisa jadi karena luka hati, karena pengalaman dihianati, pengalaman dibohongin, atau pengalaman ngelihat rumah tangga dari kedua orang tuanya tidak berjalan dengan baik. Nah, bisa jadi juga itu yang mengakibatkan akhirnya dia trauma dan lebih berhati-hati ketika dia mengambil keputusan untuk menikah atau tidak menikah. Ada juga nih alasan lain karena dia memang penyuka sesama jenis. Ini yang akhir-akhir ini yang sering juga lumayan lumayan banyak gitu ya yang fenomena pelangi itu ya, yang pelangi. Iya, bener banget. Jadi kalau memang alasannya karena penyuka sesama jenis, ya tentu saja dia tidak siap dengan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ya kalau sesama mungkin di luar sana. Itu ya udah oke ya. Betul. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan memang belum ya gitu. Dan kalau memang menurut iman dan kepercayaan kita memang sebenarnya kebenarannya Tuhan itu menciptakan laki-laki dan wanita untuk berumah tangga. Yang membangun rumah tangga itu satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, seperti itu. Nah, kalau dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian. Jadi dari lahir memang dia tidak memilih untuk menikah, dia ditetapkan untuk tidak menikah gitu ya dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Jadi karena keadaan, karena pengalaman traumatis, karena dia sakit hati sama orang lain gitu ya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian oleh karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Jadi ada juga orang yang mengambil keputusan untuk tidak menikah karena dia memang ingin nih melayani Tuhan, ingin dia lebih punya kebebasan, lebih punya waktu yang berkualitas untuk sungguh-sungguh bisa melayani Tuhan, seperti itu. Jadi motivasinya untuk menikah motivasi hatinya memang untuk tidak menikah karena memang dia ingin untuk mendedikasikan hidupnya, waktunya, tenaganya, dirinya, dan segala apa yang ada padanya untuk memang melayani Tuhan. Oke, jadi motivasinya ini jangan sampai salah ya. Benar banget. Terlepas dari keputusan untuk menunda menikah atau memutuskan untuk tidak menikah, motivasi itu jangan salah ya. Benar harus banget. Ngelihat dari kebenaran firman Tuhan juga. Dan kalau memang niatnya memang karena ingin lebih leluasa dalam membagikan kebenaran firman, itu keren banget. Wah, luar biasa, betul. Tapi ya sebenarnya kaum milenial ini ya memutuskan untuk menunda pernikahan atau sama sekali tidak menikah karena mungkin punya ya definisi yang salah tentang makna pernikahan kali ya Kak ya. Bisa jadi juga. Tapi kalau menurut Kak Dita sebenarnya menurut kebenarannya makna pernikahan itu bagaimana sih? Iya, kalau sebenarnya dalam Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 24 Tuhan itu berfirman bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi ayat ini sebenarnya menggambarkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang sakral, ikatan yang suci, di mana ikatan itu adalah kehendak Tuhan gitu ya. Itu menjadi kerinduan Tuhan dan menjadi rencana Tuhan untuk menyatukan satu pria dengan satu wanita dalam satu hubungan yang memang ikatan yang suci dan tidak terpisahkan. Seperti itu. Itu kebenarannya ya. Menurut kebenaran pernikahan itu sendiri adalah satu kesatuan. Jadi yang dua bukan lagi dua, tetapi sudah menjadi satu. Dan di samping itu pernikahan itu sendiri sebenarnya berbicara tentang cinta dan juga tentang pengorbanan. Nah, jadi banyak orang taunya cinta-cinta, I love you, you love me gitu ya, lop-lopan, tapi giliran disuruh berkorban nggak mau gitu ya, maunya nerima terus, maunya ngambil terus gitu ya. Padahal sebenarnya cinta itu berbicara tentang juga ada pengorbanan di dalamnya gitu ya, karena dua sudah tidak lagi dua tetapi sudah menjadi satu, maka tidak ada lagi keinginan gue atau keinginan elu, yang ada keinginan kita, keinginan bersama. Seperti itu. Jadi
Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Dan kalau Kristus mengasihi jemaat itu nggak main-main ya. Kristus itu sampai mengorbankan dirinya, sampai rela mati di atas kayu salib gitu ya. Jadi benar-benar bukan kaleng-kaleng pengorbanan yang Yesus lakukan. Betul, nggak kaleng-kaleng tuh cintanya Yesus. Sama sekali nggak kaleng-kaleng, dan bukan cinta monyet-monyetan ya guys, gitu ya, yang cuman bilang I love you, tapi giliran pasangannya atau calonnya lagi susah terus ditinggal kabur gitu ya, lagi bye nggak, bestie, nah gitu ada ya. ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang gitu ya. Kalau pengorbanan Yesus, kalau kita tahu ya, sampai nyawanya pun rela diberikan gitu ya. Jadi pasangan juga diharapkan untuk saling mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan, karena Yesus sudah mengasihi kita dengan demikian rupa sampai dia rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya gitu ya. Maka sudah sewajarnya kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih dan pengorbanan Yesus itu, kita juga boleh membagi kasih dan rela mengorbankan diri kita gitu ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Oke, jadi pernikahan itu sebenarnya berbicara mengenai cinta, pengorbanan, dan kasih dan juga kesatuan. Ya, kesatuan, cinta, pengorbanan, dan kasih. Ya. Jadi sebenarnya milenial itu nggak harus takut pernikahan ya. Benar banget. Sebenarnya yang menjadi esensi pernikahan itu bukan soal duit, hepeng, atau apapun gitu, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan kasih, Besti. Iya. Oke, nah tapi sebenarnya yang membuat kaum milenial ini takut akan pernikahan itu sebenarnya kayaknya apa ya, kayak sesuatu yang red flag gitu bagi mereka. Tapi sebenarnya pernikahan itu sendiri apa sih yang perlu kita persiapkan, Kak Dita, kalau kita mau memasuki suatu pernikahan? Ya, sebenarnya pernikahan itu kan adalah persatuan dari kedua orang yang sudah dewasa ya. Jadi yang boleh menikah itu sebenarnya ada usia tertentu gitu ya, harus sudah dewasa persyaratannya. Nah sebenarnya kedewasaan itu bukan hanya berbicara tentang usia gitu ya. Nah banyak orang, oh sudah di atas 17 tahun fix sih udah boleh nikah nih gue gitu ya. Padahal sebenarnya kedewasaan itu tidak hanya dinilai dari usianya saja, tetapi juga dari kematangan mentalnya itu sendiri. Jadi kesiapan baik jasmani maupun rohani yang terlebih penting gitu ya. Bagaimana dianya sendiri sudah mengenal belum pribadinya, dan dia sudah bisa dewasa mengenal diri sendiri dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Karena ketika dia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar akan dirinya sendiri, maka pernikahan itu bisa berjalan dengan baik. Nah banyak orang yang jadi masalah gini, dia mau menikah karena mau mencari belahan hati yang hilang gitu ya. Jadi tulang hatinya rusuk, baru hatinya baru setengah, katanya hati yang pecah ini mau cari pasangannya nih biar bisa matching gitu ya. Nah, orang yang punya setengah hati gimana mungkin dia bisa membagi hati, bisa mengasihi sesamanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya diperlukan hati yang full, hati yang utuh, hati yang merasakan cinta Tuhan, hati yang sudah benar-benar dipulihkan, hati yang sudah mengerti bahwa Tuhan mengasihi, mencintai, menerima dia tanpa syarat, dan demikian pula dia boleh mengasihi, mencintai dirinya sendiri dengan tanpa syarat. Dia boleh mengerti bahwa hidupnya berharga bukan karena apa kata orang, bukan karena apa yang melekat pada dia, bukan karena apa yang dia miliki, tetapi dia berharga karena Tuhan memang sudah menjadikan dia berharga. Ketika dia sudah memiliki cinta yang penuh dari Tuhan, dia sudah merasakan kasih sayang Tuhan, maka dia kemudian akan mampu untuk membagi cinta itu bagi sesamanya, yaitu bagi pasangannya gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa meminta cinta dari orang yang nggak punya cinta, kan gitu ya. Sederhana, kalau Ata nggak punya duit, gimana mungkin saya mau minta Ata bayarin utang saya? Suruh tuh pinjol gitu. Yang ada dikejar-kejar debt collector kan gitu ya. Nah jadi gimana mungkin saya bisa meminta sesuatu yang Ata nggak punya, kan gitu ya. Nah makanya penting banget bagi setiap orang nih, yang bagi setiap sahabat curhat, terutama bersama New Life yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, kalau sahabat curhat bersama dengan New Life sedang merencanakan sebuah pernikahan, pastikan terlebih dahulu bahwa sahabat curhat sudah merasakan cinta Tuhan yang tidak bersyarat, dan cinta itulah yang kemudian akan menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita dan bukan menuntut sama kita. Karena
cinta itu berbicara tentang pengorbanan. Iya, Ya, orang yang sudah siap menikah itu artinya siap untuk memberi dirinya, memberi hidupnya, memberi apa yang menjadi kemauannya, yang menjadi kehendaknya, memberikan itu semua pada pasangan. Jadi bukan menuntut, Bukan menuntut, malah iya. memberi ya. Betul banget, iya. Jadi yang dipersiapkan untuk pernikahan cuma satu, full heart sarangeo ya. Hati yang sudah mengalami Ya. cintanya Tuhan, Ya. hati yang sudah Ya. dipulihkan, sudah merasakan kasih sayang Tuhan. Ketika sudah merasakan kasih sayang Tuhan, kasih Tuhan overflow ya, senantiasa mengalir seperti aliran-aliran air kehidupan di dalam kehidupannya, maka kasih itulah yang kemudian menggerakkan dia untuk bisa mengasihi sesamanya seperti Kristus mengasihi hidupnya. Tapi aku sudah full heart loh Kak Dita. Tinggal nunggu ya. FYI gitu. Tinggal menunggu orang yang tepat di waktu yang tepat. Yes, Dicatat amin. ya, sahabat curhat bersama dengan New Life yang mungkin sedang mencari pasangan hidup, yang rindu ingin mencari pasangan hidup yang sudah merasakan cinta Tuhan, yang sudah dipulihkan dan sudah mengalami kehidupan yang hubungi berkemenangan. nomor di bawah. Boleh juga komen-komen loh ya, komen, kita like, ingatkan share, kembali, ya. subscribe juga ya Yes, kan. betul. Nah, kita ingat kembali nih, sahabat curhat bersama New Life nih jadi narasumbernya yang ingetin nih. Jadi bukan yang lagi Iya. cari pasangan aja ya. Yes, betul, Tapi betul. semua sahabat curhat bersama dengan New Life. Boleh ngapain tuh mereka? Boleh langsung subscribe gratis, like-nya juga gratis, komennya juga gratis. Di bawah kita tunggu komennya untuk sahabat curhat untuk semuanya. Nah, apa sih yang membuat kalian nge-trigger kalian untuk pikiran menunda pernikahan atau bahkan memutuskan untuk tidak menikah? Boleh komen di bawah ya, kita tunggu. Dan, oh ya, kita baca-baca dulu ya Kak Dita ya mengenai komen di minggu lalu. Di 2 minggu yang lalu tepatnya. Ya, Nah, rame kita baca. banget ya kayaknya ya. Rame banget, Sahabat rame banget. curhat Iya, iya. yang ngepoin. Komen ya, yang kepoin ya. Tapi kepo bener ya, kepo bener. Komen dari Devi Lestari Hutapea. Halo Devi. Hai Devi, shalom. Halo. Tuhan berkati curhat bersama New Life. Tuhan berkati narasumber yang luar biasa. Thank you. Ada satu lagi nih yang subscriber kita yang nggak kalah keponya ya tiap minggu ya. Ibu kita tercinta, Ibu Neri Sabidin ya. Ibu yang keren banget. Keren banget, keren banget. Shalom, selamat melayani di curhat yang bertambah-tambah keren. Tema-temanya semangat buat narasumber dan MC yang Tuhan berkati. Sukses berkaya terus, jadi berkat dan terberkati. Wow. Terima kasih amin. Ibu, Terima kasih. Ibu Neri ya. And then ada dari Priska ya, salah satu tim curhat ya. Malam ini belajar motivasi menikah harus kuat. Pondasi, saya mewakili para jojoba ya, jomblo bahagia. Terima kasih udah sharing apa adanya. Selain belajar pondasi, belajar bumbu juga. Ini bumbu masak ya berarti. Terus ada juga komen dari Ratna kasih lopenya 3. Lope juga buat Ratna. Kembali Tapi kasih lope lopenya 5. sekebun ya. Sekebun ya. Oke, kita tunggu juga untuk sahabat curhat di luar sana yang pengen komen di bawah, kita persilahkan. Dan nanti akan kita bacakan di episode minggu depan ya. Jadi jangan malu-malu untuk komen karena semuanya gratis. Dan juga kita ingat kembali untuk sahabat curhat yang pengen sharing, pengen curhat, ya kalau misalnya malu nih komen di kolom YouTube-nya kita karena mau pengen nanti takut ketahuan nih ya kan, takut identitasnya terbongkar. Ya, boleh langsung WA saja di 0819 081704 kali 1. Oke, kita tunggu ya. Nah, selanjutnya Kak Dita. Menarik, cukup menarik ya ketika misalnya ya, kaum milenial ini memutuskan untuk menunda atau bahkan sama sekali memutuskan untuk tidak menikah. Tapi sebenarnya salah nggak sih kalau misalnya bukan hanya kaum milenial lah ya, orang yang memutuskan untuk nggak menikah gitu. Kira-kira itu salah nggak sih? Itu juga di luar sana banyak yang nggak menikah tapi mereka happy. I'm single and I'm happy gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut kebenaran firman Tuhan nih, apakah itu hal yang salah? Iya, kalau kita lihat tadi dari Matius 19 ayat yang ke-12 itu tadi, memang kalau memang dia tidak menikah karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga, itu
sah-sah saja. Tetapi kalau dia tidak menikah karena pengalaman traumatis ya, karena dia tidak menikah karena orang lain yang mengakibatkan dia tidak menikah, karena dia terluka, sakit hati, marah, dan kawan-kawannya itu, ya maka tidak seharusnya. Nah, motivasi hati kita nih, kita sendiri yang tahu dan Tuhan, seperti itu ya. Jadi, pastikan saja memang apa yang menjadi panggilan kita gitu ya. Pastikan apa yang menjadi panggilan hidup kita. Kalau dalam 1 Korintus 7 ayat 7-9 dikatakan, mulai dari ayat yang ke-8 ya. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi kalau memang orang-orang sudah tidak menikah dan janda-janda yang sudah ditinggal oleh suaminya seperti itu ya, tetaplah memang tidak menikah ya, tidak usah menikah lagi gitu ya. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka menikah. Jadi jangan sampai gini, alasannya tidak menikah karena kerajaan Allah, tetapi kenyataannya mungkin di belakang layar ada motivasi yang lain. Atau misalnya ternyata di belakang layar ada melakukan hal-hal lain gitu ya, berbuat zina misalnya. Itu berarti sama aja kan gitu ya. Jadi jangan biarkan sesama jenis misalnya. Jadi jangan biarkan itu menjadi kedok gitu ya. Jadi kalau memang tidak menikah karena memang panggilan, ya teruslah hidup di dalam panggilan itu, seperti itu. Tetapi jangan sampai tidak menikah itu hanya karena kedok untuk menutupi atau menyelubungi sebenarnya tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, seperti itu ya. Jadi mamaku yang lagi nonton mungkin ya udah janda sekarang ya kan. Kalau menikah silakan menikah lagi, nggak apa-apa. Karena kalau mama kan memang sudah ditinggal papa meninggal betul, ya. betul. Tapi kalau janda yang memang ditinggal selingkuh misalnya karena bercerai, itu memang sebaiknya tidak menikah lagi, seperti itu. Iya. Oke. Nah ini nih bukan mau curhat pribadi nih ya Kak Dita ya. Tapi aku sebagai seorang wanita yang udah kepala 3 ya. Apalagi kita nih ya di bagian Indonesia, di bagian timur dunia. Ya, terkesan kalau udah perempuan kepala 3 itu nggak menikah itu karena katanya nggak laku. Terus juga ada yang bilang, kamu mah orangnya pemilih-pemilih, kamu orangnya pemilih. Kenapa nggak menikah udah umur kepala 3? Terus ada juga yang karena ngomongin gini nih, kamu nggak menikah udah kepala 3, mungkin karena kamu itu over expectation kali. Maksudnya standarnya terlalu tinggi ketinggian gitu. Ya udah tahu diri dikit udah kepala 3, ya udahlah gitu ya kan. Yang standar-standar aja gitu, nurunin standar dikit gitu. Nah, gimana kalau menurut Kak Dita? Ini yang menjadi sering momok umum gitu loh. Apalagi kita yang bagi wanita yang sudah mengalami usia yang cukup dewasa untuk menikah gitu. Ya sebenarnya setiap orang bebas ngomong apa aja gitu ya. Netizen kan bebas ya. Netizen selalu benar ya. Netizen selalu benar. Jadi kita nggak bisa membatasi sih orang mau ngomong apapun, mau komen apapun gitu. Tapi kita juga punya kebebasan ya untuk berespon dengan benar seperti itu ya. Kita juga punya kebebasan untuk berespon dengan merdeka gitu ya. Sebenarnya sih sejauh kita tahu kebenaran dan kita mengenal identitas diri kita dengan benar, bahwa sebenarnya kita adalah high quality jomblo gitu ya. Walaupun jomblo tapi kita punya kualitas yang tinggi. Aku tidak jomblo, aku single. Iya, kita high quality single gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh punya kualitas yang tinggi bukan karena diri kita sendiri, tetapi kan karena apa kata Tuhan tentang kita gitu ya. Kita adalah pribadi yang berharga, kita bahkan dikatakan oleh Tuhan biji mata Tuhan, pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan, anak kesayangan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, pribadi yang begitu indah yang Tuhan ciptakan gitu ya, buatan tangan Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Selama kita tahu identitas diri kita, ya mau orang ngomong apapun, kita tetap bisa memilih untuk kita tetap merdeka gitu ya dengan identitas yang daripada Tuhan tentang hidup kita, tentang diri kita, dan kita tetap menunggu waktu yang terbaik, waktunya Tuhan. Karena menikah itu kan bukan perkara beli kacang ya. Hari ini kita mau langsung ada gitu ya. Tapi menikah itu kan kita berbicara tentang membentuk sebuah rumah tangga yang berkualitas. Karena salah pilih pasangan itu akibatnya kita nyicipin neraka di bumi ini sebelum nanti beneran nyicipin neraka di sono gitu ya. Gak enak banget kalau kita salah pilih pasangan gitu ya. Tapi kalau kita bener pilih pasangan, itu rasanya neraka dunia. Katanya rasanya itu
cuma 5% enaknya. Oh, oke. Karena 95%-nya lagi enak banget ya, pakai bukan enak gitu ya. enak katanya. Itu artinya kita nyicipin surga di dunia ini sebelum kita ngerasain surga yang beneran nantinya gitu ya. Karena hidup itu cuma sementara. Kalau kita main-main, sementara-sementaranya hidup ini, kalau kita salah pilih pasangan, berasanya lama banget gitu ya. Satu hari itu berlalunya bisa lama banget karena milih pasangan yang salah gitu. Jadi ya pastikan kita juga memilih pasangan dengan baik, dengan benar. Karena mau jadi pegawai negeri aja harus ada fit and proper test kan gitu loh. Masa sih kita pilih pasangan hidup yang bakalan bareng-bareng sama kita sampai maut memisahkan kita sembarangan kan. Jadi wajar ya. Wajar dong. Wajar kalau sekali kita untuk memang seleksi kan gitu ya. Betul. Kita selektif, hati-hati gitu ya, dan memang pastikan kita memilih pasangan yang memang berkualitas dan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi pasangan yang merupakan pilihan Tuhan gitu ya. Jangan hanya gegara kejar target yang di depan mata main dilibas aja. Atau main paksa ya, nikah nggak lo sama gue, nikah nggak gitu. Sekarang at moment gitu. Nah, jadi buat tante-tante ya di luar sana yang kepo-kepoin ya, ini si Ata kenapa nggak nikah-nikah? Udah tahu jawabannya, sudah dijawab oleh narasumber. Makasih. Oke, cukup menarik Kak Dita. Nah, yang pertanyaan berikutnya yang membuat aku penasaran itu adalah ketika kita pun memilih pasangan, hal yang wajar kalau kita milih, hal yang wajar kalau kita menyeleksi pasangan yang akan menjadi pasangan kita kelak ya, karena itu keputusan kalian seumur hidup ya, Kak Dita ya. Dan karena kita adalah pribadi yang sangat berharga dan dikasihi oleh Tuhan, kita buat tantangan Tuhan, kita adalah biji matanya Tuhan, wajar juga dong kalau kita mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan, kerinduan Tuhan sebenarnya juga menempatkan kita bersama dengan pasangan hidup yang terbaik, yang bukan hanya baik tetapi yang terbaik. Terbaik. Jadi karena yang seringkali menghalangi kita mendapatkan yang terbaik itu karena kita terlalu kompromi menerima yang menurut kita itu baik. Nah, jadi sayang banget ya kalau kita cuma berpikir kualitas kita hanya cukup mendapatkan orang yang baik, padahal Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan dan bayangkan dan doakan. Karena itu perlu juga bagi kita untuk bersabar, menanti waktunya Tuhan, bersabar dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di waktu yang tepat, mempertemukan kita dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Tapi bukan berarti kita diem aja dan bengong-bengong nunggu jodoh jatuh dari langit ya, enggak gitu juga. Guys, sekarang sudah ada banyak aplikasi dating ya. Aku nggak nyarankan, tapi sekarang udah banyak jalan. Cuman hati-hati juga karena banyak juga yang kena tipu di sana, banyak juga yang zong ya kan, banyak juga. Jadi ya sebenarnya sih tempat terbaik untuk mencari pasangan hidup itu adalah sebenarnya di dalam komunitas ibadah. Kalau itu memang memungkinkan ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat atau bertemu dengan orang-orang yang memang juga cinta Tuhan, melayani Tuhan gitu ya. Jadi kalau mau milih kacang, pilihlah di tempat yang jual kacang ya. Kalau mau memilih ikan, pilihlah di tempat orang yang menjual ikan. Jangan pilih kacang di tempat orang yang menjual ikan gitu ya kira-kira ya. Kacangnya jadi bau amis. Oh, itu dia. Kok jadi kacang sama ikan ya? Oke. Kak Dita, tapi aku punya satu kenalan ya, sahabat. Dia itu sebenarnya traumatis akan kehidupan masa lalunya karena dia punya pengalaman, ibunya dulu pernah menikah ya, pernah menikah selama 15 tahun, tapi ayahnya selingkuh, akhirnya mereka bercerai. Dan setelah itu ibunya menikah kembali, tapi bercerai lagi nih karena kasus KDRT ya. Jadi teman saya itu kayak ngerasanya, udah deh gue nggak usah mutusin nikah gitu, karena ngerasanya lihat trauma lah ya. Ibu saya gitu ya, udah 2 kali menikah pun mengalami hal yang nggak menyenangkan dalam suatu pernikahan, dan dia memutuskan untuk tidak menikah. Nah, kira-kira menurut tanggapan Kak Dita gimana tuh? Iya, sebenarnya sih sekali lagi ya, ini pilihan dari masing-masing orang ya. Tetapi sayang banget kalau pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak menikah hanya karena ke hati itu tadi. Karena sebenarnya ya itu ya, kalau kita
tahu bahwa rencana Tuhan itu tentu supaya laki-laki dan perempuan itu memang menikah dan mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga dan bisa melayani Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Dan Tuhan juga sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik sebenarnya, dan sayang banget kalau kita menutup rencananya Tuhan gitu ya, karena luka hati yang kita alami itu. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya ya tetap memilih mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan berdasarkan karena luka hati atau sakit hati yang kita alami itu gitu ya. Jadi penting sekali pada saat kita mengambil keputusan, ambillah keputusan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bukan berdasarkan luka hati yang kita alami seperti itu. Iya. I see. Jadi motivasinya juga kalau untuk nggak menikah ataupun menikah pun jangan sampai salah ya. Iya, kita balik lagi ke motivasi dan kebenaran firman Tuhan. Iya, benar banget. Nah, kalau nih zaman sekarang ya, apalagi efek ini pribadi ya, aku secara pribadi ya Kak Dita ya, itu aku kan salah satu generasi sandwich ya. Jadi kena tekan dari atas dan dari bawah samping kanan juga nih. Makanya badannya segini nih. Karena ngalami gini nih, ketika udah di umur aktif ya, harus membiayai orang tua, harus membiayai adik atau saudara-saudara dekat. Karena dulu waktu ketika menikah nih, kedua orang tuaku itu nggak prepare secara finansial gitu kan. Nah, jadi salah nggak sih kalau misalnya milenial sekarang tuh lebih aware ya akan kemampuan finansial sebelum menikah gitu. Makanya mereka juga hati-hati. Antisipasi nih. Jadi sebelum gua nikah, gua harus punya kemampuan finansial yang cukup mapan dulu nih. Jadi wajar dong kalau misalnya gua nunda pernikahan gitu, umur segini misalnya udah umur 30 tapi belum punya kemampuan finansial yang cukup. Ya udah deh, tunda dulu deh sampai punya kemampuan finansial yang baik gitu, yang mapan, supaya nggak mengalami generasi sandwich gitu. Nah, kira-kira kebutuhan seperti itu gimana menurut Kak Dita? Iya, tanggung jawab sih penting ya, memang penting banget ya punya tanggung jawab, karena Tuhan juga tentu kan pada saat kita menikah itu kan tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri ya, tetapi juga ada pasangan, apalagi nanti kita berbicara tentang adanya generasi-generasi berikutnya gitu yang akan muncul gitu ya, ada anak-anak gitu ya, dan juga ada orang tua mungkin yang perlu diperhatikan. Jadi tentu kerinduan Tuhan juga agar kita itu juga boleh bertanggung jawab di dalam kehidupan ini gitu ya. Dan kita sendiri memang harus bertanggung jawab, nggak boleh sampai hutang gitu nggak boleh sampai kita berkekurangan gitu ya. Karena memang kita harus bisa mencukupi juga kebutuhan kehidupan dan kebutuhan finansial kita. Nah, karena itu memang boleh kita memiliki pertimbangan untuk menunda pernikahan. Sebenarnya bukan menunda ya, tetapi lebih ke merencanakan pernikahan gitu ya. Kalau menunda itu kan postpone, nggak tahu sampai jangka waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Tetapi pernikahan itu bisa direncanakan gitu loh. Dibikin dong timelinenya gitu. Sampai waktu berapa lama, kondisi kita saat ini seperti apa, targetnya bagaimana, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai ke sana seperti itu. Dan tentu harus juga disepakati bahwa sampai di mana nih batasnya gitu. Jangan sampai karena kita terlalu ketakutan kekurangan, akhirnya kita juga jadi kayak overkill ya, atau kita tuh terlalu overthinking, terlalu berlebihan. Oh, karena belum punya 30 miliar nih, aku belum siap untuk menikah gitu ya. 1 miliar aja kayaknya susah ya. Gimana 30 miliar ya? Jadi nunggu dulu sampai tuh 30 miliar, akhirnya udah keburu bangkotan gitu ya. Udah ongkar ya kan. Ya, maksudnya harus juga realistis lah seperti itu. Dan ya firman Tuhan juga mengajarkan kita memang perencanaan itu penting, tetapi juga firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam doa Bapa kami ya, berikan kepada kami rezeki pada hari ini gitu ya. Kita juga harus belajar untuk tetap beriman dan tetap mengandalkan Tuhan. Bukan berarti tanpa perencanaan, bukan berarti tanpa pertimbangan. Perencanaan itu penting, kesiapan dari segi finansial itu juga penting, tetapi juga jangan sampai kita overthinking sampai akhirnya kita terlalu berlebihan dalam mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Kita juga harus belajar untuk punya standar gitu ya, punya patokan yang memang realistis sesuai dengan kemampuan seperti itu. Jadi seperti biaya untuk pesta pernikahan, kemudian terutama nih kalau mungkin ada tertentu gitu ya, ada yang mengharuskan diadatkan misalnya, sementara untuk biaya pernikahan secara adat itu mungkin terlalu mengerikan biayanya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin bisa dibicarakan mana yang menjadi prioritas utama seperti itu, sehingga
juga bisa ditelaah lebih jauh, kira-kira memang sampai jangka waktu berapa lama nih yang dibutuhkan untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, seperti itu. Jadi menuju pernikahan itu memang butuh finansial yang mapan. Betul. Tapi mungkin fokusnya, goalsnya adalah lebih ke perencanaan ya Kak Dita ya. Jadi bukan karena menikah harus punya kemampuan finansial yang mapan, itu karena takut gitu. Jadi motivasinya karena takut gitu ya. Dan akhirnya ditunda terus dan nggak tahu nih sampai kapan. Tapi perlu direncanakan gitu. Dan kalau yang namanya perencanaan tuh kan pasti ada timeline ya gitu. Itu perbedaan bagian antara dari perencanaan ya. Iya, perbedaan antara perencanaan dengan penundaan. I gitu, see. ya. Oke. Cukup menarik Kak Dita. Jadi kalau misalnya sekarang ini udah belum merencanakan nih. Oke. Jangan lupa rencanakan juga cari calonnya ya. Oh iya betul. Ya, jangan cuma finansialnya aja ya. Betul. Karena itu tadi dipromosiin. Oh iya benar. Jadi ingat ya untuk sahabat curhat bersama dengan Nulai. Ya jadi ingat ya untuk sahabat curhat bersama New Life, kalau ingin sharing, ingin bertanya gitu kan, atau juga mau menghubungin saya boleh. Nah, benar banget. Kalau yang mau cari pasangan hidup yang berkualitas, sudah mengalami cinta Tuhan. Amin. Langsung hubungi di 0819 081 74 kali 1. Aku ulangi sekali lagi ya. 081 74 kali 1. Dan kita tunggu nih komen juga di bawah. Iya, komen di bawah kira-kira apa menghalangi kalian atau yang menjadi beban pikiran kalian untuk menunda atau takut akan pernikahan atau bahkan sama sekali untuk memutuskan tidak menikah. Ya boleh komen di bawah, kita tunggu. Dan atau mungkin sahabat curhat yang sudah menikah nih di usia muda, mungkin juga bisa share-share juga ya di kolom komentar pengalamannya gitu yang mungkin bisa dibagikan untuk mengencourage nih kaum muda yang lain yang memutuskan untuk menunda pernikahannya gitu, supaya juga bisa memberikan aura yang positif, bisa memberikan pencerahan juga bagi kaum muda lainnya, supaya mereka juga pengen nih pengen mau nih ya sharing-sharing dari sahabat curhat yang udah menikah duluan, udah menikah lebih muda ya kan, pengalamannya atau mungkin beberapa hal yang harus diperhatikan nih sebelum menikah. Karena sharing is caring. Oke, Kak Dita, thank you banget buat tips-tipsnya, thank you banget buat kebenaran firman-nya. Kita juga nggak sabar lagi untuk nunggu episode minggu depan ya, dengan tema yang nggak kalah menarik pastinya. Sekali lagi kita ingatkan untuk sahabat curhat bersama New Life, subscribe, like, komen. Dan yang paling penting adalah share untuk sahabat-sahabat curhat yang lain, teman-teman kalian mungkin mengalami pergumulan yang sama. Mudah-mudahan bisa membantu memberi jawaban kepada mereka. Oke. Satu lagi juga yang nggak kalah penting adalah bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti kalau ada video-video terbaru yang terupdate di YouTube New Life Batam, kalian adalah orang yang pertama mendapat notifikasinya. Jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan juga untuk nonton di episode minggu depan ya di setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel New Life Batam. New Life. Bye.